Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, berhubung tadi kita gagal Google Meet, jadi Ibu kirimkan video penjelasan saja. Nah, materi hari ini kita mengenai yaitu sumber energi listrik dan cara menghitung energi listrik. Nah, sumber energi listrik alternatif itu ada beberapa, contohnya energi matahari, energi angin, energi nuklir, energi air, dan bioenergi. Nah, contoh energi matahari itu penerapannya itu adalah peralatan panel surya. Mungkin kalian pernah dengar kata panel surya, contohnya seperti ini. Nah, ini panel surya. Jadi panel surya ini dia seperti alat yang dapat menyerap panas matahari, di mana panas matahari itu diubah menjadi energi listrik. Kemudian ada energi angin, yaitu contohnya berupa berasal dari kincir angin penerapannya. Nah, seperti ini. Jadi, pergerakan turbin atau kipas kincir angin ini berubah menjadi energi listrik. Makin cepat berputar baling-balingnya, maka energi listrik yang dihasilkan juga semakin besar. Kemudian energi nuklir, contohnya seperti ini. Jadi, energi nuklir ini adalah partikel-partikel panasnya itu yang diubah menjadi energi listrik. Sedangkan energi air yaitu berasal dari seperti bendungan. Nah, bendungan seperti apa, Bu? Nah, pada bendungan terdapat namanya arus air ya, atau derasnya air, kekuatan tekanan airnya di bendungan tersebut. Nah, kekuatan air tersebutlah semakin deras airnya yang diubah menjadi energi listrik. Sementara bioenergi berasal dari namanya biomasa organik, contohnya gas. Nah, biomasa organik ini atau bioenergi bisa berasal dari tumbuhan maupun hewan. Contohnya pada tumbuhan itu misalnya dari sampah atau limbah dari penguraian tumbuhan, ataupun kalau pada hewan yaitu dari kotoran hewan. Jadi kotoran hewan misalnya pada kotoran sapi itu dapat diubah menjadi gas, contohnya tabung gas. Ada tabung gas dia yang berasal dari kotoran sapi, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ini rumus energi listrik. Jadi untuk mencari energi listrik ada beberapa rumus. Ada W sama dengan V. Ingat aja rumusnya vitamin, V tegangan, I kuat arus, T itu waktu. Nah, ini bisa dijabarkan lagi dari mana asalnya? Bisa jadi W. Ingat energi itu simbolnya W sama dengan I kuat arus kali R kali I kali T. Kenapa bisa dapat I sama R, Bu? Kalau V kita jabarkan dari rumus segitiga rumus, maka nyari V kan sama dengan I kali R. Maka irit jadinya, W sama dengan irit. Nah, I-nya kan sini ada 2 nih, maka di sini sama dengan I pangkatkan 2 kali R kali T. Jadi ini sama ya. Kemudian atau ada rumus lainnya yaitu W sama dengan V dikali V per R kali T. Nah, di sini berhubung V-nya ada 2 juga, maka dapat diubah menjadi V pangkat 2 kali T per R. Atau W sama dengan P kali T. Nah, ini harap dicatat untuk rumus-rumus energi ini. Nah, di sini Ibu berikan segitiga rumus ataupun segi 4 rumus untuk mencari rumusnya. Misalnya di sini yang ditanya pakai yang W sama dengan I pangkat 2 R kali T. Maka ketika ditanya T-nya, maka tutup T-nya, maka menjadi W sama dengan T sama dengan W per R kali I pangkat 2. Itu kalau T-nya yang ditanya. Kalau R-nya yang ditanya, maka W sama dengan R sama dengan W per T kali I pangkat 2. Nah, kalau yang digunakan ada rumus yang ketiga yang ini. Ketika ditanya R-nya kayak mana, Bu? Ketika ditanya R-nya, maka nyarinya sama dengan tutup R-nya. Tutup R-nya, maka nyarinya V pangkat 2 dikali T per W sisanya. Jika ditanya W-nya, maka V pangkat 2 kali T per R. Ditanya T-nya, maka V pangkat 2 per W kali R. Seperti itu. Nah, baru di sini juga ada rumus yang W sama dengan P kali T ya. Jadi silakan kalian sesuaikan dengan rumus segitiganya. Kita masuk ke contoh. Nah, contoh soal sini dikatakan memanaskan air dengan hambatan 24 ohm. Nah, berarti hambatan R-nya 24 ohm. Baru dengan sumber tegangan, ingat tegangan simbolnya V.
berapa energi listrik yang dihasilkan selama 1 menit, yang diminta T-nya 1 menit. Nah, 1 menit itu ingat harus kita ubah ke detik. Maka 1 menit sama dengan 60 detik. S ini adalah sekon ya, sekon sama detik itu sama. Maka yang ditanya W-nya, maka karena di sini yang diketahui sama rumusnya adalah R, V, dan T, maka silakan dilihat lagi rumusnya yang sesuai. Maka yang sesuai itu W yang ada V-nya, ada R-nya, dan T-nya. Maka rumus yang ketiga yang dipakai. Maka carilah V-nya pangkat 2, 240 pangkat 2 per 24 dikali 60. Sama dengan 144.000 Joule. Atau diubah ke kilojoule, maka dari joule ke kilojoule dibagi 1000, jadinya 144 kilojoule. Contoh nomor 2, misalnya dibilang sini energi membutuhkan jangka waktu 2 menit, berarti T-nya 2 menit. Ingat T harus diubah ke menit dalam sekon ya. T-nya harus dalam sekon, maka 2 dikali 60 detik sama dengan 120 detik. Memiliki tegangan 12 volt, berarti V-nya 12 volt. Dan arus listrik 500 mA. Ingat, kuat arus ini harus, yang miliampere harus diubah ke ampere, maka 500 dibagi 1000. Miliampere ke ampere itu dibagi 1000. Sudah, kemudian ditanya adalah W. W sama dengan yang rumusnya ada V, I, dan T. Maka pakailah rumus yang kedua. Yang pertama, W sama dengan fit. Yaitu W sama dengan 12 kali 0,5 kali 120. Dapatlah hasilnya 540 Joule. Contoh nomor 3. Nah, ini diminta dia dalam energinya dalam satuannya ini beda-beda ya, ada diminta satuannya dalam joule, kalori, dan kilowatt. Nah, yang diketahui di sini pertama hambatannya 4 ohm, kuat arus 8 ampere, T-nya 30 menit. Nah, 30 menit diubah ke detik berarti 1800 detik sama dengan 0,5 jam. Oke. Berarti tanya W-nya, makailah rumus W sama dengan, karena di sini berhubung yang diketahui I, R, dan T, maka carilah rumus yang ada rumusnya I, R, dan T, maka pakai rumus yang kedua, I pangkat 2 R kali T. Sama dengan 8 pangkat 2, ini 8 pangkat 2 ya, maksudnya 8 pangkat 2 kali 4 kali 1800. Dapatnya 8 pangkat 2 itu 8 kali 8, berarti 64 dikali 4 kali 1800. Dapatlah 460.800 Joule, itu jika dengan satuan Joule. Nah, yang kedua di sini kan diminta dalam satuan kalori. Nah, ingat 1 Joule itu sama dengan 0,24 kalori. Maka ubahlah yang W tadi ini 460.800 dikali 0,2 kalori. Maka hasilnya dapat 110.592 kalori. Nah, yang ketiga dia diminta dalam kilowatt. Maka ingat, kalau kilowatt dia diubah ke dalam jam satuannya, jadi tidak boleh detik. Kalau ini kan satu yang tadi dalam detik kan, ini dalam menit kan, maka kita ubah ke dalam jam. Maka I pangkat 2 R kali T, ini maaf ya, T-nya ini harusnya T kecil bukan T besar. Maka 8 pangkat 2 kali 4 dikali 0,5. 0,5 itu dalam jam. Kalau ditanya dalam satuan kilowatt, maka waktunya harus dalam satuan jam. Maka 64 dikali 4 kali 0,5 sama dengan 128 watt, sama dengan watt ke kilowatt dibagi 1000. Maka 128 bagi 1000 dapatnya 0,128. Baik, sekian materi Ibu. Jadi intinya di sini kalian harus tahu menentukan apa yang diketahui di soal. Jika yang diketahui soal I, R, dan T, maka gunakanlah rumus yang ada komponen I, R, dan T, seperti itu. Baik, Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.